Selamat datang di seri Programming Language menggunakan Python. Topik dari video ini adalah variabel. Apa yang akan saya bahas? Yang akan saya bahas adalah apa variabel itu dan syarat penamaan sebuah variabel. Mari kita bahas sekarang. Di layar saya akan tulis sebuah nilai teks, nilai string atau nilai str. Jadi saya tulis Indonesia. Dan karena ini adalah sebuah teks, saya akan mulai dengan double quotation dan diakhiri oleh double quotation. Bagi kita manusia, kita tahu kalau Indonesia itu adalah sebuah negara. Tapi, bagi komputer, dia tidak mengerti apa itu Indonesia. Indonesia hanya sebuah nilai tanpa sebuah arti. Oleh karena itu, kita harus memberi sebuah label. Contohnya adalah negara sama dengan Indonesia. Jadi saya sudah memberi label nih, kalau Indonesia itu adalah negara. Jadi di program ini dengan statement seperti ini, setiap kali saya mengatakan negara atau tampilkan negara, berarti saya sedang mengatakan sebuah nilai Indonesia. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai definisi dari sebuah variabel ya, karena itu adalah topiknya. Definisi dari sebuah variabel itu bisa ditentukan oleh dua point of view yang berbeda. Point of view yang pertama itu kita lihatnya dari kiri dan kanan. Dari kiri ke kanan ya. Contohnya seperti apa? Seperti amplop, seperti folder gitu ya. Kalau dari kiri ke kanan kita bacanya apa? Negara sama dengan Indonesia ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya punya folder, saya punya amplop, dan di depannya itu pakai spidol ada tulisan negara. Kemudian waktu Anda buka amplop itu atau folder itu Anda buka, maka akan keluar sebuah nilai Indonesia. Nah, itu point of view yang pertama dari sebuah variabel. Point of view yang kedua, kita bisa melihatnya dari kanan ke kiri. Jadi seperti ini. Saya punya nilai Indonesia nih. Tapi kan komputer nggak ngerti ya Indonesia itu apa. Ya udah saya labelin aja negara. Jadi negara itu adalah variabel. Contoh lainnya misalnya BSD nomor 1110 gitu ya. Mungkin bagi manusia kita tahu bahwa itu alamat, tapi komputer enggak. Jadi kita kasih label, oh itu alamat. Alamat sama dengan BSD nomor 1110 gitu ya. Nah, alamat itu adalah variabel gitu ya. Nah, kita balik lagi yuk ke statementnya. Jadi kita punya sebuah variabel dan nilai dari variabel itu adalah Indonesia. Nah, ingat ya peraturannya, pada saat kita mempunyai variabel dan kita memberikan nilai kepada variabel itu, posisinya selalu nama variabel ada di sebelah kiri sama dengan nilai yang kita mau letakkan di variabel itu di sebelah kanan. Gitu ya, selalu begitu. Bukan Indonesia sama dengan negara, enggak. Selalu negara sama dengan Indonesia. Alamat sama dengan BSD nomor 1110. Jadi nama variabel pertama, kemudian diikuti dengan nilainya ya. Yuk kita coba nih. Gimana cara menampilkan Indonesia? Ya kalau misalnya berdasarkan video yang pertama ya, ya udah kita tulis aja print, habis itu tulisnya begini gitu ya, tulis aja value-nya gitu Indonesia. Tapi sekarang kan kita udah punya variabel yang menyimpan nilai Indonesia. Jadi di sini saya cukup tulis negara. Seperti ini ya. Kalau saya run ya, jadi di sini keluar nama Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena ceritanya gini kan, print, tampilin ya, negara. Tadi saya udah ngomong, kalau saya bilang negara, berarti saya lagi ngomongin nilai yang ada di dalam folder negara. Apa nilainya? Indonesia. Begitu ya. Nah, sekarang saya tulis di sini, misalnya dengan nama yang sama tuh, negara gitu ya. Terus saya tulis misalnya Singapura. Apa yang terjadi di sini? Mari kita lihat, kita jalanin ya. Kita jalanin hasilnya Singapura. Bisa tebak gak kenapa bisa begitu? Moga-moga bisa. Kita tuh melihatnya dari statement 1, statement 2, statement 3 ya.
Jadi yang pertama nih, negara sama dengan Indonesia. Bayangin nih, kita punya amplop, tulisannya negara di depan, terus waktu dibuka, isinya Indonesia. Itu statement pertama ya. Statement kedua, negara Singapura. Jadi kita nyari nih, kan kita punya ya amplop yang namanya negara. Oh, sekarang kita ganti jadi Singapura. Jadi kayak Indonesianya diambil dari amplop itu dan kemudian dimasukin Singapura. Kemudian print, itu kita tampilin ke layar. Apa yang kita mau tampilin? Nilai terbaru dari negara. Ya kita ambil amplopnya negara, terus kita lihat apa isinya? Ya Singapura. Makanya keluarnya Singapura. Seperti itu ya. Nah, sekarang andai kata nih ya, saya tulis N-nya di sini gede. Kira-kira hasilnya apa? Mari kita lihat. Kita jalanin ya. Kalau kita jalanin, hasilnya tetap Indonesia. Nah, di sini kita belajar satu syarat dari penamaan sebuah variabel. Penamaan sebuah variabel di Python itu case sensitive. Jadi, kalau kita tulis variabelnya kayak begini, itu beda loh sama yang kayak begini. Apalagi kalau begini. Apalagi kalau misalnya like this. Totally different ya. Kita punya 4 variabel yang berbeda di situ. Karena emang semuanya negara bacanya, tapi penulisannya beda-beda. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, seperti itu ya. Jadi dari pertama syarat penamaan sebuah variabel itu adalah ya dia case sensitive sih. Ya, jadi huruf besar huruf kecil itu membedakan gitu ya variabelnya. Nah, apalagi nih syarat yang kedua gitu ya. Syarat yang kedua adalah dari penamaan sebuah variabel itu tidak boleh dimulai dari sebuah angka. Lihat deh kalau saya tulis angka. Langsung merah, berarti salah penamaannya. Ya, jadi nggak boleh dimulai dengan sebuah angka. Ya. Nah, apa syarat yang ketiga? Kalau misalnya nama variabel kalian nih terdiri dari 2 kata, misalnya negara kita gitu ya. Nah, bisa aja sih kita tulisnya tanpa space. Jadi kayak negara terus kita kayak begini, bisa aja. Tapi kadang-kadang kita pingin gitu, kayak ada space-nya gitu. Nah, tapi kita nggak bisa nulisnya kayak begini. Ini juga tidak boleh sebagai penamaan sebuah variabel. Di variabel nggak boleh ada space. Jadi untuk menggantikan posisi space itu, kita pakai underscore. Jadi ini adalah simbol spesial atau satu-satunya simbol spesial yang bisa dipakai di penamaan variabel, underscore. Terus kalau misalnya di akhir kita mau tulis nama, angka boleh nggak? Boleh. Angka boleh di mana-mana di belakang gitu ya, tapi di depannya harus karakter. Seperti itu. Itu adalah syarat penamaan sebuah variabel. Oke? Nah, sekarang kita akan ke topik yang lain nih, atau contoh yang lain ya. Jadi sekarang kita udah ngomongin soal variabel. Kita udah ngerti apa sih definisi variabel, apa sih syarat penamaan variabel, dan saat ini kita hanya berhubungan dengan teks untuk variabel ya. Sekarang kita pindah nih, pindah gigi ke angka. Misalnya nih, saya akan tulis panjang. Persegi panjang seperti ini ya, sama dengan 10, dan kemudian lebar persegi panjang itu sama dengan 2. Seperti ini ya. Jadi saat ini kita berhubungan dengan integer ya, karena kita berhubungan dengan angka bulat ya. Dan kemudian saya ingin nih ngebuat program untuk mencari keliling dan luas dari persegi panjang. Nah, untuk menampilkan hasil tentunya saya akan menggunakan print. Jadi pertama saya akan tulis print di sini, terus kemudian saya akan tulis keliling dari sebuah persegi panjang adalah begitu ya. Habis itu kemudian yang keduanya adalah print keliling, bukan dong, luas dari sebuah persegi panjang adalah seperti itu ya. Tapi mungkin di awalnya saya akan nulis sesuatu dulu. Kayaknya ada yang kurang. Misalnya print. Sorry.
print, ini orin, print, ya, panjang dari sebuah persegi panjang, kan ini teks ya, jadi harus pakai ini ya, panjang sebuah persegi panjang adalah seperti ini, terus koma, saya tulis saja nama variabelnya gitu ya. Habis itu yang ini saya akan copy aja supaya lebih cepat ya. Di sini lebar. Dan tentunya di sininya juga lebar gitu ya. Lebar. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita jalanin dulu nih, kita udah kayak punya persiapan nih ya. Print panjang sebuah persegi panjang adalah gitu ya, dia keluar nih, panjang sebuah persegi panjang adalah, terus kemudian koma, saya ngomong atau manggil sebuah variabel ya, panjang underscore pp. Apa tuh value-nya dari panjang underscore pp? 10, jadi keluarlah 10 di sini. Kemudian ada print lagi, berarti dia ke bawah ya kursornya, print lebar sebuah persegi panjang adalah, lebar sebuah persegi panjang adalah. Terus kemudian saya memanggil sebuah variabel yang disebut lebar underscore pp. Kalau di label udah kelihatan tuh, lebar underscore pp itu sama dengan 2. Oh ya, keluar angka 2 gitu ya. Terus kemudian print, ya kan, ke bawah lagi, keliling dari sebuah persegi panjang adalah. Nah, apa keliling persegi panjang? Panjang kali 2 tambah lebar kali 2 kan. Ya udah kita buat aja formulanya gini. Kita lakukan dulu yang panjang kali 2-nya ya. Jadi panjang PP kali 2. Terus ini ditambah, ini aku copy aja ya. Ctrl C, terus habis itu ditambah sama lebar. PP dikali 2 kayak begini. Ya, lihat ya, ini panjang sorry, saya highlightnya yang benar yang ini ya. Jadi panjang dikali 2 ditambah lebar dikali 2 gitu ya. Itu adalah keliling sebuah persegi panjang. Bagaimana kalau misalnya luas? Ya udah, kita print dulu luas dari sebuah persegi panjang adalah, terus kemudian diikuti apa? Ya apa formulanya untuk mencari luas persegi panjang? Panjang PP dikali lebar PP ya, kayak begini gitu. Yuk kita coba jalanin, moga-moga benar. Nah, nih hasilnya seperti ini. Jadi panjang sebuah persegi panjang adalah 10, lebar sebuah persegi panjang adalah 2, dan kemudian keliling dari sebuah persegi panjang adalah 24. Benar nggak? Benar ya. Karena 10 dikali 2, 20, 2 dikali 2, 4, 20 tambah 4 sama dengan 24 ya. Sedangkan luas dari sebuah persegi panjang adalah 20. Itu dari mana? 10 kali 2, 20. Oh, ini kok space-nya banyak banget ya. Kenapa? Karena waktu kita koma dengan otomatis dikasih space kan. Jadi sebenarnya yang ini nggak perlu dikasih space. Yang ini dan ini nggak usah dikasih space. Saya akan edit. Terus saya tampilin lagi. Jadi sekarang space-nya benar tuh ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, semoga video ini bisa dimengerti. Dan apa sih sekarang tantangannya? Tantangannya ya, saya akan tulis di sini tantangannya. Tantangannya, buatlah program yang serupa dengan ini, tapi kalau yang ini kita mencoba mencari keliling dan luas dari sebuah persegi panjang. Mungkin untuk tantangannya saya akan minta untuk cari keliling dan luas dari sebuah persegi. Itu ya, persegi. Jadi cukup sekian video ini. Selamat mencoba ya, dan salam belajar. Bye.